hati-hati dengan diet ketogenik. Pada video saya yang kali ini, saya mau men-sharingkan tentang apa itu diet ketogenik dan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi selama diet ketogenik. Dan hati-hati dengan diet ketogenik. Wajib nonton video ini sampai selesai ya. Saya Nuri, welcome back to my video channel. Untuk teman-teman saya yang baru pertama kali melihat channel video saya, dan Anda mau mendapatkan banyak tips kesehatan yang lengkap, silakan tekan tombol subscribe ya. Tombolnya ada di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa tekan tombol belnya. Sehingga nantinya teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Dan jangan lupa di like ya. Ada beberapa jenis diet yang beredar di masyarakat, salah satunya adalah diet ketogenik. Diet ketogenik termasuk dalam 10 jenis diet yang paling banyak digemari saat ini. Diet ketogenik menghasilkan penurunan berat badan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Apa itu diet ketogenik? Diet ketogenik adalah diet yang rendah karbohidrat dan tinggi lemak. Diet ini dianggap efektif untuk menurunkan berat badan dan menawarkan banyak manfaat kesehatan. Bagaimana diet ketogenik ini bisa menurunkan berat badan? Teorinya, ketika seseorang tidak mengkonsumsi karbohidrat sama sekali, tubuh akan mengambil energi dari cadangan gula atau glikogen dan lemak yang mengikat air. Kalau tubuh tidak ada gula, maka akan membakar cadangan lemak dan glikogen. Air akan keluar banyak dan penurunan berat badan juga akan terjadi setelah 3-4 hari diet ketogenik. Cadangan karbohidrat yang disebut glikogen akan berkurang dan terjadi ketosis yang memicu penurunan berat badan. Selain itu, secara fisik juga akan terlihat tubuh menjadi lebih ramping. Dengan begitu, metabolisme tubuh terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi utama, bukan glukosa yang didapat dari karbohidrat atau zat gula. Kelebihan utama dari diet ini adalah tidak menyebabkan kita kelaparan karena pola makannya mengharuskan kita memperbanyak lemak dan protein. Selain itu, kondisi ketosis juga akan membuat nafsu makan menjadi berkurang. Beberapa penelitian menunjukkan diet ini cukup efektif. Selain dapat menurunkan berat badan, diet keto juga bermanfaat untuk mencegah serta membantu mengobati kanker, diabetes, epilepsi, Alzheimer, serta penyakit-penyakit neurodegeneratif. Mengurangi peradangan, membuat gen dalam tubuh lebih sehat dengan mengurangi radikal bebas dan menurunkan tekanan darah, trigliserida, dan kadar kolesterol. Bagaimana cara melakukan diet keto? Untuk melakukan diet keto, rasio yang terbaik untuk diet keto adalah 4:1, yaitu 4 untuk lemak sehat dan protein berbanding 1 untuk karbohidrat. Hati-hati dengan diet keto karena teman-teman harus sudah siap dengan pola makan rendah karbohidrat dan tinggi lemak dan protein. Sudah siap untuk langsing? Kalau sudah siap, saya akan lanjutkan ya. Untuk menjalankan diet ini, ada beberapa makanan yang bisa kita konsumsi. Makanan apa saja yang disarankan untuk diet keto? Yaitu yang pertama adalah daging. Dagingnya adalah daging sapi, atau sapi muda, ayam, bisa kambing, domba, kalkun, dan lain-lain. Untuk ikan, bisa memilih ikan salmon, trout, sarden, tuna, hotdog, dan lain-lain. Untuk telur, carilah telur pasteurisasi atau yang tinggi omega 3. Buah-buahan, pilihlah buah stroberi, blueberry, raspberry, alpukat. Sayur-sayuran, teman-teman bisa memilih brokoli, asparagus, kubis, timun, dan sayur-sayuran yang tidak mengandung karbohidrat. Kacang-kacangan dan biji-bijian bisa memilih almond, kenari, biji bunga matahari, biji labu, wijen, flaxseed, chia seed, dan lain-lain. Produk susu, pilihlah keju yang tidak diproses, yogurt Yunani atau Greek yogurt, krim asam, dan krim kental. Lemak dan minyak bisa memilih minyak kelapa, selai kacang,
minyak alpukat, mentega, minyak wijen, minyak zaitun, dan minyak almond. Bumbu masak itu pilihlah garam, lada, dan bumbu masak sehat lainnya. Jika ingin menambahkan lebih karbohidrat pada makanan, pilihlah karbohidrat kompleks. Karena karbohidrat kompleks kaya akan serat dan lebih sedikit mengandung gula dan tidak diproses, seperti manis, biji-bijian, gandum, soba, bayam, dan beras merah, seluruh buah, kacang-kacangan, dan pemanis alami. Makanan yang mengandung karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lebih untuk dicerna sehingga membuat tubuh terus mengeluarkan energi untuk menghancurkan dan mengurangi timbunan lemak yang disebabkan oleh kelebihan gula. Hati-hati dengan diet ketogenik. Jika ingin diet berhasil, ini adalah jenis makanan yang harus dihindari pada diet keto. Untuk minuman manis seperti soda, jus buah yang mengandung gula, smoothies, cake, es krim, permen, dan lain-lain. Untuk biji-bijian seperti jagung, nasi, roti, pasta, serta sumber karbohidrat lainnya. Kacang-kacangan seperti kacang merah, legumes, lentils, chickpeas. Untuk buah-buahan, semua buah-buahan tidak diperbolehkan kecuali yang disebut di atas. Umbi-umbian itu seperti kentang, ubi, wortel, dan lain-lain. Manis buatan yang mengandung sukralos, esulfam, sakarin, aspartam, dan lain-lain. Lemak tidak sehat, hindari minyak-minyak sayuran, mayones, produk rendah lemak, dan diet seringkali mengandung alkohol gula yang dapat mengganggu fase ketosis. Untuk alkohol itu perlu dihindari karena biasanya produk minuman alkohol itu mengandung karbohidrat dan gula yang tinggi. Sangat disarankan untuk mengkonsumsi air mineral. Untuk cara minum air yang benar, teman-teman bisa klik video cut saya yang di atas ini. Diet ketogenik ini dilakukan dengan mengkonsumsi sangat rendah karbohidrat sebesar 5%, tinggi lemak sebesar 75%, dan protein sedang sebanyak 20%. Hati-hati dengan diet ketogenik jika ingin berhasil, yaitu lakukan dengan versi aman dengan konsep diet ketogenik yang sudah dimodifikasi, yaitu dengan penurunan sedikit persentase lemaknya dan meningkatkan proteinnya serta stop karbohidrat. Komposisi ini sangat baik untuk program fat loss, yaitu program diet atau penurunan berat badan. Penggantian asupan karbohidrat menjadi lemak ini bertujuan agar terjadi pemecahan lemak yang efisien dalam tubuh ketika kehabisan energi dari karbohidrat. Saat tubuh kekurangan energi dan kesediaan karbohidrat yang tidak memadai, maka liver akan memecah lemak tubuh menjadi asam lemak berbentuk keton untuk dijadikan sumber energi bagi tubuh dan otak. Hal ini akan menyebabkan peningkatan jumlah keton di dalam tubuh yang disebut sebagai ketosis, yaitu suatu kondisi di mana tubuh membakar lemak sebagai bahan bakar tenaga yang merupakan tujuan dari diet keto. Sementara keton yang tidak digunakan oleh tubuh akan dibuang oleh ginjal melalui urin. Efek dari tubuh yang berada dalam fase ketosis adalah berkurangnya kadar lemak di dalam tubuh dan penurunan berat badan. Jadi, hati-hati dengan diet ketogenik karena diet ini bisa bikin kamu jadi langsing. Diet ketogenik atau yang dikenal dengan diet keto merupakan salah satu jenis diet yang sedang naik daun di Indonesia. Diet ini disebut-sebut sebagai penemuan kesehatan yang efektif untuk menurunkan berat badan. Beri komen ya teman-teman, diet apa yang pernah kamu lakukan. Jika teman-teman mau mempelajari tips-tips kesehatan lainnya, pastikan subscribe dengan menekan foto saya di bawah ini. Dan silakan nonton video saya lain di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye!